Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, kitab zakah, masih kitab zakat, hadis ke 627. Nah, saya bacakan. Wa an aliyin, dan dari Ali radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat laka mi'ata dirham, apabila kamu memiliki 200 dirham, wahala 'alaiha al-haul, wahala, dan telah lewat 'alaiha, atasnya, atas 200 dirham itu al-haul, 1 tahun. Fafiha, maka padanya, pada 200 dirham itu ada zakat khamsatu darahim, 5 dirham. Walaysa 'alaika syai'un, dan tidak ada atasmu sesuatu. Ini maksudnya emas, ini sesuatu dari emas, tentang emas. Hatta yakuna laka isyruna dinaron, sampai adalah kamu memiliki 20 dinar. Wahal 'alaiha al-haul, dan telah lewat atasnya 1 tahun. Fafiha, maka pada 20 dinar itu ada zakat nisfu dinar, setengah dinar. Famazada, adapun apa yang bertambah, fabihisa didzalik, maka dengan hitungan itu. Walaysa fi malin, tidak ada pada harta, yakni zakatun, zakatnya, hatta, sampai yahula alaihil haul, sampai lewat atasnya 1 tahun. Rawahu Abu Daud, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, wa huwa hasan, dan hadisnya hasan. Wa qad ikhtulifa fi raf'ihi, dan sesungguhnya telah diperselisihkan fi raf'ihi, tentang kemarfu'annya, diperselisihkan. Tetapi Imam Bukhari telah mengesahkan hadisnya itu ya. Jadi hadisnya sudah sah gitu. Dan dia memiliki banyak jalan sebagai penguat, jadi bisa dipakai hadisnya. Maksudnya di sini pertama menerangkan waktu mengeluarkan zakat itu, zakat mal, kalau sudah lewat 1 tahun. Kalau sudah lewat 1 tahun maka wajib zakat, gitu kan. Nah, di sini menerangkan tentang zakat perak dan emas. Dirham itu kan uang perak, dinar uang emas atau uang emas gitu. Lalu udah kita bahas tentang masalah dirham uang perak ya kan. Lalu sudah mencapai 200 dirham. Peraknya ya. Kalau udah mencapai 200 dirham, zakatnya berapa ya? Setengah. Ya. 5 dirham zakatnya. Tuh. 5 dirham itu sama dengan 2,5%. Yang lalu kita bahas 200 dirham itu sama dengan tuh 600 gram. Nah itu 200 dirham sama dengan 600 gram. 600 gram
dikali 2,5%, ya, dikali 2,5%. Nah, kalau di hadis yang lalu kan apa yang namanya itu, ya hadis yang pertama kita bahas itu 1/40, 2,5% itu sama dengan apa namanya 1/40, 2,5%. 600 gram dikali 2,5%, yakni 15 gram. Nah tuh, kalau kita nggak pakai uang dirham kan, hitungannya pakai gram gitu. Kalau punya perak udah mencapai 600 gram, zakat itu tinggal 2,5%, kali 2,5%, maka 15 gram zakatnya. Ya, bisa dipahami nih ya. Kemudian zakat emas. Kalau punya emas kalian 20 dinar hitungannya kan, 20 dinar. Zakatnya berapa? Setengah. 2,5. Bukan. Ini dia. Dinar. Zakatnya setengah dinar. Jadi dia 2,5 tuh. Apa? 2,5. Bukan di hadisnya maksudnya. Di hadis. Penyebutan di hadisnya zakatnya setengah dinar. Setengah dinar. Iya, udah jadinya. Nah, maksudnya itu benar, 20 dinar zakatnya 2,5%, 2,5% ya setengah dinar maksudnya. Gitu. Akhirnya kita pindahkan ke gram gitu ya. 20 dinar sama dengan 90 gram. Tuh, kalau dihitung ke gram. Jadi kalau punya emas udah mencapai 90 gram kali 2,5% sama dengan 2,25 gram. Betul. Kalau kita pakai ini kan hitungannya, kan kita nggak pakai mata uang dinar, sebenarnya gram. Nah nih kewajiban zakat emas 2,25 gram ya sama dengan ini, gitu maksudnya. Setengah dinar. Nah tuh, ya. Tapi ngeluarin zakatnya kapan? Kalau udah lewat 1 tahun. Nih. Ada pun yang bertambah itu maka hitungannya menurut itu. Tinggal ditambah aja tuh kan. Walaysa fi malin zakatun, tidak ada pada harta. Harta di sini maksudnya emas dan perak, karena pembahasan tentang masalah emas dan perak. Ya. Tapi bisa juga berlaku secara umum gitu kan. Zakatun, tidak ada zakat pada harta, zakat mal maksudnya. Harta sampai mencapai sampai lewat 1 tahun. Nah, menurut hadis ini kalau belum lewat 1 tahun belum boleh ya, masih udah lewat 1 tahun. Nah, sama nih di bawahnya, ini semakna nih. Walid Tirmidzi, dan bagi Imam Tirmidzi, an bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, manistafada,
siapa saja yang mendapat atau memperoleh malan, harta, dalam hal ini adalah emas dan perak, fala zakata alaihi, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya, hatta yahula alaihi haul, sampai lewat 1 tahun atasnya. Waroji waqfahu, yang roji adalah hadis ini mauquf. Kalau hadis mauquf itu hadis berupa perkataan atau perbuatan sahabat. Kalau hadis marfu itu perkataan atau perbuatan Nabi. Nah, tetapi hadis ini dikuatkan dari jalan lain itu. Jadi hukumnya sudah marfu. Jadi sudah boleh dipakai gitu. Nah, semakna dengan hadis yang di atas, gitu kan. Kewajiban zakat itu kalau sudah lewat 1 tahun. Nah, coba dilihat dulu hadis yang ini. Hadis nomor 632 bawahnya. Udah. Wa an aliin, dan dari Ali annal Abbas, bahwa Al Abbas sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ta'jili shadaqati, tentang menyegerakan zakatnya, qabla an takhilla, sebelum sampai waktunya, maksudnya sebelum sampai 1 tahun gitu maksudnya. Farakhasalahu fi dzalik, lalu Nabi memberi rukhsah, sesuatu yang memberikan keringanan atau kelonggaran, boleh baginya fi dzalik, tentang itu. Rawahu Tirmidzi wal Hakim, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim. Nah, hadis ini sudah dikuatkan dari beberapa jalan, jadi sudah bisa dipakai. Nah, hadis ini menerangkan boleh menyegerakan zakat walaupun belum sampai 1 tahun. Nah, itu silakan kalau mau menyegerakan, hukumnya boleh. Ya, walaupun ada keterangan yang tadi hadis ini kita bahas itu kan, ketentuannya harus lewat 1 tahun, itu sebagai ketentuan hukum pokoknya gitu kan. Tapi boleh seseorang mau menyegerakan zakat walaupun belum sampai 1 tahun, itu sebagai rukhsah itu, silakan aja. Nah, coba dibaca ringkasan ini. Hadis 627, hadis Hasan. Maksud 1 nisab perak 200 dirham 600 gram, zakatnya 2,5%. Benar Pak? Itu. 2 nisab emas 20 dinar 90 gram, zakatnya 2,5%. 3 emas dan perak yang belum sampai hisab, tidak ada zakatnya. 4 tidak ada zakat pada emas dan perak sebelum disimpan selama 1 tahun. Hukum sebagai ketentuan. Oh, coba sekarang baca yang ringkasan 632. 632. Hadis 632, hadis sah. Maksud boleh mengeluarkan zakat sebelum tiba waktunya, hukum rukhsah. Boleh. Nah, jadi nisab buat perak nisabnya berapa? 200 dirham atau 600 gram. Zakatnya 2,5%. Nah, kemudian nisab emas 20 dinar sama dengan 90 gram. Zakatnya juga sama 2,5% dinar atau 2,25 gram. Ya, kalau yang simpanan emas dan perak. Nih, kita lanjutkan hadis berikutnya. 629. 628 udah. Udah. Kan belum pernah baca. Baca tuh coba 628.
Hadis 628, hadis Marfu Uthman. Maksud tidak ada zakat pada emas dan perak sebelum disimpan selama 1 tahun. Hukum sebagai ketentuan. Wan Aliin, dan dari Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, kalau dia berkata, laisa fil baqar al awamil shadaqatun. Tidak ada pada sapi yang al awamil, yang bekerja, maksudnya dipekerjakan untuk membajak dan yang lain-lain. Tidak ada sedekah, tidak ada zakatnya. Orang Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Daruqutni, dari Imam Daruqutni, waroji, yang roji waqfuhu aidan. Bisa mauquf juga kata Imam Daruqutni. Tetapi hadis ini sudah dikuatkan dari jalan lain, gitu kan, jadi sudah bisa dipakai itu hadisnya. Hadis ini maksudnya menerangkan tidak ada pada sapi al-awamil yang bekerja, gitu ya, tidak ada zakatnya. Yang lalu tuh kita bahas tentang yang, coba lihat hadis yang 623, coba dilihat 623. Wa Mu'adz ibni Jabal, dan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsahu ila Yaman, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusnya ke Yaman. Fa'amarahu, lalu Nabi memerintahnya ayakhudha, supaya mengambil min kulli salasin, dari setiap 30 baqarah sapi, yakni zakatnya itu tabian, satu sapi yang berumur 1 tahun yang jantan, atau tabiatan, atau sapi betina yang berumur 1 tahun. Nah, ini sapi yang tidak dipekerjakan. Kalau yang dipekerjakan, misalnya untuk bajak sawah dan yang lain-lain, maka tidak ada zakatnya. Kenapa? Karena makanannya itu dicarikan oleh pemilik, dia tidak sempat cari makan sendiri. Itu sapi perah ya? Apa ya? Sapi perah. Iya, kan dicari makanannya kan. Itu. Kalau yang ada zakatnya itu yang bisaimah itu kan, yang cari makan sendiri. Pemilik itu cuma menggembalain doang, ngegiring ke padang rumput misalnya, suruh makan. Itu namanya saimah, yang cari makan sendiri, digembalakan itu kan. Baru yang kayak begitu ada zakatnya. Tapi kalau sapi, terus apa lagi, kambing atau tahi kebo, termasuk bagian sapi juga tuh. Si pemiliknya ngarit, kan? Makanannya kan dijarit kan? Ini yang kayak begini nggak ada zakatnya. Yang ada zakatnya hewan yang cari makan sendiri. Saimah namanya. Terus kalau peternakan besar gimana? Kan dikasih makan. Itu kalau secara hukumnya yang dicarikan makannya itu tidak ada zakatnya. Kan di hadis awal kan fisaimah, fikul lisaimah, lafadznya pada onta. Saimah artinya yang cari makan sendiri, digembalakan gitu, biar pada makan di Dumbar. Berunta gitu. Yang itu baru yang ada zakatnya. Kecuali kalau si pemiliknya mau memberi zakat, itu baru dia silakan aja. Tapi kalau menurut ketentuan hukumnya, yang kena zakat itu yang saimah, hewan yang cari makan sendiri. Mau sapi, mau onta, atau kambing. Dibaca nih di kata ini. Hadis 629, hadis boleh dipakai. Maksud tidak ada zakat pada sapi yang dipekerjakan, hukum sebagai ketentuan. Berikutnya
Wa an Amri bin Syu'aib, dan dari Amr bin Syu'aib an abihi, dari bapaknya, an jadihi, dari kakeknya, an Abdillah ibn Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, semoga Allah beri keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man waliya yatiman lahu, siapa saja yang menjadi wali, maksudnya mengurus anak yatim miliknya, apa namanya, malun, harta gitu ya, malun yang dia memiliki harta, maksudnya siapa saja yang mengurusi anak yatim yang memiliki harta, falyat tajir, maka dagangkanlah lahu untuknya, untuk anak yatim itu, walayat hurukhu, dan janganlah ia membiarkannya, hatta ta'kuluhu shadaqah, sampai dihabiskan untuk zakat, sampai zakat itu memakannya, maksudnya sampai dihabiskan untuk bayar zakat. Rawahu Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi, wa Daruqutni, dan Imam Daruqutni, wa isnaduhu dhaif, tapi sanadnya dhaif, lemah. Walahu syahidun, tapi dia memiliki syahid penguat, tapi mursal, indah Syafi'i, di sini Imam Syafi'i, hadisnya dhaif, sebab kelemahannya itu kalau di riwayat Tirmidzi ada rawi yang bernama Al-Musanna Ibnu Sabbah. Kalau di riwayat Imam Ad-Daruqutni ada Mandal bin Ali, wa huma dhaifani, keduanya itu dhaif. Hadis dhaif. Kemudian ada juga penguatnya di sini, tapi hadisnya mursal juga termasuk dhaif. Tidak bisa menguatkan, hadisnya lemah. Maksud di sini bagaimana ya? Maksud dari sini menerangkan orang kalau punya anak yatim miliknya gitu, diasuh memang di rumah gitu kan. Harta anak yatim itu disuruh dikembangkan, cara mengembangkan itu dengan didagangkan gitu, jangan dibiarin aja. Kalau dibiarin nanti habis buat bayar zakat aja itu, ya kan? Kemudian di hadis lain tuh ittajiru fi amwalil yatama, dagangkanlah harta anak yatim, layak puluhan zakat, jangan dihabiskan buat bayar zakat. Jadi boleh, hukum al di sini lemah, boleh pakai daging yatim aja ya? Iya, dikembangkan gitu kan. Nanti dikembalikan semua keuntungannya juga buat dia gitu kan. Nanti kalau nggak dikembangkan, hartanya habis buat bayar zakat itu. Nah, coba nih dibaca, dikasih nih. Hadis 30, hadis 5. Maksud wali bagi anak yatim yang mempunyai harta boleh memperdagangkan harta anak yatim itu. Hukum sebenarnya mubah. Iya, boleh aja. Bukan berarti melarang, ya kan? Bukan berarti melarang. Silakan aja. Yang penting itu nanti uang itu tidak tidak dimakan. Nggak boleh. Gitu. Kalau dikembangin misalnya buat dagang, tiba-tiba yang itu bangkrut gimana tadi itu? Atau nggak pulang itu kurang? Iya, itu risiko ya. Risiko, misalkan kita katakan sebagai risiko, ya. Insya Allah diampuni lah, tapi kita usahakan supaya jangan pakai duit kan, karena kasihan kan anak yatim itu kan. Bagaimana caranya supaya untung, ya kan? Nah, kalau kita udah berusaha, udah berdagang ternyata tidak mendapat keuntungannya, dimaafkan gitu. Karena kita berusaha ikhtiar itu. Tapi kalau mau pilih yang lebih baik, ya kita berusaha juga untuk mengganti